Doi. Weh, bangun weh. Kayaknya kekenyangan nih ada dia. Salah emang sih. Podcast dulu baru makan. Timer nggak jalan. Timernya udah jalan ya. Timernya nggak jalan bro, nggak tahu nanti. Oke, kembali lagi ketemu kita di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin Firman. Menemukan Yesus dalam setiap Obrolan. Kok lemes banget sih? ini pengaruh makanan nih. Apa tadi nasi? Beginilah kalau siang-siang. Nasi jeruk ya. Nasi jeruk. Oh, itu enak. Yang mau pesen boleh nanti ada kontaknya nasi jeruk. Nasi jeruk ya. Jangan lupa mau kopinya juga boleh. Oh, Kopinya ini, juga. ini. Senengnya Ngopi sudah mengeluarkan produk minuman. Ya, ini ada apa nih? Hazelnut. Kok hazelnut sih orang ngopi? Kopi hazelnut. Hazelnut. Ini apa ini? Red velvet. Oh, DRD, durasi cuy. Nah itu coklat. Durasi ayo. Durasi. Oke. Ya. Terakhir kita ngomongin apa yang kemarin nih? Terakhir ngomongin apa ya? Ini ya. Ini nih. Udah habis ya? Oh, kota yang Berdarah. tumpah darah. Hmm. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang satu yang dalam tanda kutip janggal atau gimana ya gitu ya. Musisat padahal itu. Oh, padahal itu mujizat gitu ya. Sesuatu itu mendatangkan mujizat. Itu. Kita ngobrol tentang air ludah yang mencelikan. Wush. Air ludah yang kerikan. Air ludah di kubur ke tanah lah yang kerikan. Air ludah itu padahal jorok ya. Hah? Jorok kan dia. Air ludah jorok. Iya sih. Lu mau bilang sama gua? Kan ada istilah yang itu ya. Menelan ludah sendiri kan sesuatu yang ini ya. Sesuatu yang jorok dong. Kan yang jorok itu yang keluar bukan masuk ke dalam. Lah ya itu kan ludah kan keluar. Kalau Udah. yang di dalam namanya ludah bukan? Lu pernah nggak sih? Air ludah kan? Lu pernah nggak sih? Misalnya lu udah ngeludah gitu kan ya. Terus lu pernah lagi ludah lu sendiri pernah nggak? Ya nggak pernah lah. Iya, lu kan pakai naik mobil kan kadang-kadang kan terus kan, wah gitu ngeludah kan gitu kan ya, karena batuk gitu. Kena sendiri balik pernah nggak? Nggak Gua pernah sih. Jorok. Nggak sengaja. Nah kita aja geli kan. Padahal udah kita sendiri. Nah, gimana ludah orang? Gimana udah orang? Nah, lu bayangin kan ludah orang gimana kan? Tapi itu nggak ditelen bro. Gak ditelen kan Loh, yang menjelikan. Pernah nggak lu ngeliat ludah orang lagi batuk terus rek-rek hijau gitu kan? Oh Jorok. iya kalau itu iya. Jorok. Balik ke Alkitab. Balik ke Alkitab. Jorok. Bukan itu deh di Yohanes. Ntar kemana-mana lagi nih ya. Iya. Yohanes 9 ayat 6. Nah ini Iya. ceritanya tentang seorang yang buta dari Lahir. lahir gitu ya. Ceritanya bahwa dan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan ini dengan caranya gimana? Tuhan Yesus itu meludah ke tanah, terus diubek-ubek, terus kan lumpur jadinya ya. Hah? Jadinya lumpur dong. Ya. Tanah sama Nah, ya. tanah sama air ludah pasti Ya, jadinya beriket-beriket lumpur, gitulah, kan? beriket-beriket. Gimana dia bisa diolesin karena jadi lumpur. kan agak itu. Nah, terus diolesin ke mata. Nah, orang Jadi tuanya salep ya? Disuruh cuci muka dan dia bisa melihat. Pertanyaannya ini, Kenapa? kok pakai air ludah ya? Nah, itu dia. Ludah antiseptik kali. Kayak daun sirih. Kok jadi antiseptik? Zaman dulu, dengerin, zaman dulu nih gue kalau misalnya jatuh atau apa kan suka diludahin gitu. Iya, biar berhenti kan darahnya kan? Biar berhenti katanya biar juga bersih. Padahal kok pikir-pikir itu kan banyak kumannya ya. Nah iya, udahlah kita nggak ada yang dokter kan susah ngomong lah. Nah cuma masalahnya kenapa hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang? Mungkin ngikutin Tuhan Yesus zaman dulu juga. Ya, panjang ceritanya kalau begitu mah. Nah ini kan sekarang kenapa kita mesti pakai apa? Kenapa Tuhan Yesus pakai ludah itu ya untuk menyembuhkan? Itu pertanyaan yang sangat nggak masuk Enggak, akal sih. saya baca-baca di beberapa literasi gitu memang ini sampai sekarang pun masih jadi kontroversial sebenarnya. Maksudnya Iya. kenapa harus pakai air ludah gitu kan? Toh Tuhan Yesus pada saat itu bisa juga dengan Ngomong kan, doang gitu kan. eh, Bangkitlah atau celiklah, bangunlah gitu kan bisa sebetulnya. terbukalah matamu gitu kan bisa aja atau melihatlah gitu kan bisa Iya kan aja ada melihat. beberapa juga kan kayak gitu. Ya udah bangunlah dan angkatlah tilammu, selesai kan? Nah, iya, Beres kan? kayak gitu. Yang kayak kalau ke Bethesda Apa ya, Bethesda. seakan-akan dia membuat satu demo gitu, Hmm. demo apa sesuatu gitu ya untuk menyatakan sesuatu. Saya kira tapi mungkin ada sesuatu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan ya, kenapa dia nggak mungkin nggak ada sesuatunya gitu ketika Tuhan Yesus melakukan hal itu. Mungkin balik lagi ya, Tuhan mau kasih lihat bahwa
bukan pakai cara orang normal ya. Orang normal kok yang kita tahu sekarang ketika mencelikan mata gitu kan ya. Kan Itu paranormal banyak pakai enggak, pakai kalau itu. Sembur ya? Kayak dokter kan lo lihat kan suka, oh iya orang ini buta dari mata, tapi kan dia menggantikan retinanya diganti ditukar gitu kan ya. Ya. Secara duniawi ya seperti itu ya. Hmm. Kalau yang gue lihat, nah Tuhan melihat bahwa pakai caranya dia sih, dengan cara yang tidak akan make sense, yang tidak akan masuk akal, bahwa gue bisa menyembuhkan mata itu dengan cara yang gue mau, bukan dengan orang yang standar yang oh ya udah dilelus matanya dibersihin gitu kan, udah jadi mencelikan mata gitu. Dibersihin mata. Jadi Iya. lihat waktu kecil kalau belekan ya, Nah, pakai ludah sendiri ya gitu biar bisa melek. Jorok Bener nggak ya? Bener kan ya kan. Ampun jorok lagi. Tetet. Tetet. Balik lagi. Bener kan tapi ya kan kalau pagi-pagi masih di tempat tidur bibitan kan suka begitu dulu Iya. bibitan lo ada sini pakai ludah gitu kan supaya sembuh. kan gitu. nggak bisa ke kamar mandi mau orang merem gitu kan. Ya, itu kan tapi kan itu kan orang lama kan, kita nggak tahu lah itu kebenarannya seperti Oh. apa sih. Cuma kan ludah itu kan yang dari mulut itu banyak kuman virus kan. Ada bukan hanya ceritanya sih bukan hanya ini aja kalau nggak salah ya. Bukan hanya Banyak nih, terus banyak. itu mencelikkan mata orang buta aja sih. Coba di mana aja? Di sini ya kalau saya ngeliat nih, Tinggal coba di mana aja. di sini kita temuin kan ada di tadi yang di Yohanes ya. Yohanes, Kita juga temuin di Markus 7 ayat 33, kemudian di Markus 8 ayat 23. Ini juga Yesus menggunakan ludah gitu. Dan rupanya kalau kita ngelihat, ludah itu memang dipakai pada zaman dahulu kalau saya ngeliat ya. Orang Yahudi itu pakai ludah untuk penyembuhan atau untuk pengobatan-pengobatan itu. Walaupun secara orang Yahudi ludah itu adalah najis gitu kan ya. Di sini sih dibilang katanya gini ya, bahwa apa yang keluar dari tubuh manusia adalah najis buat orang-orang Yahudi. Itu ada di Imamat 15 ayat 8 dan 19. Tapi di banyak suku-suku lain juga dia memakai justru ludah ini gitu yang pakai untuk penyembuhan gitu ya. Nah tapi menurut saya itu Tuhan itu terserah Tuhan lah menyembuhin pakai ngomong atau pakai alat apa kayak, atau mungkin dicipratin doang kayak, atau cuma dipegang doang, atau cuma ditiup doang. Itu kan terserah Tuhan ya sebetulnya kan. Enggak, gini, Cuma- secara komparnya kan agak bingung gitu. Kenapa Tuhan ketika menyembuhkan mata itu kan menggunakan ludah, ketika membangkitkan orang mati cuma dipanggil doang. Nah gini, Ayo Lazarus keluarlah. iya kita maunya punya gimana? Enggak, maunya gimana? Siram pakai air gitu. Maksudnya gini, tingkatan ketika mukjizat yang dilakukan, mukjizatnya itu seperti apa? Mana sih, Tommy? Nah jadi menurut saya sih gini, Nah, Tuhan Yesus itu kan setiap kali melakukan sesuatu pasti ada tujuan nah, ya, dan tujuan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar situ gitu loh. Jadi pendekatannya juga adalah pendekatan sesuai dengan orang-orang yang ada di situ, supaya orang di situ bisa mengerti. Karena setiap kali apa yang dilakukan oleh Tuhan itu ada tujuan dan harus dimengerti gitu loh. iya, bukan karena itu balik lagi secara level tingkatan, ya kan? Lu menyembuhkan buta sama membangkitkan orang mati kan levelnya udah Oh tinggi levelnya banget dong. bagi Tuhan nggak ada istilahnya tuh, nggak ada mukjizat kecil, nggak ada mukjizat gede, semua Ya, itu cuman kan caranya mukjizatnya kenapa sama. yang membangkitkan orang mati lebih mudah. Pakai Itu. firman aja gitu ya, pakai omongan aja gitu. Lazarus. Itu makanya kebutuhan dari lingkungan sekitarnya. Ah, Kebutuhan lingkungan dia sekitar mesti itu lihat kali ya. membutuhkan itu gitu loh, membutuhkan dengan cara yang seperti itu gitu, supaya mereka bisa mengerti gitu kan. Jadi kalau misalnya saat ini nih Tuhan Yesus tuh menyembuhkannya itu dengan maka celiklah, orang-orang situ nggak ngerti gitu loh. Tapi sampai sekarang itu belum pernah ada kejadian seperti itu ya. Menyembuhkan dengan ludah terus jadi matanya jadi terbuka belum. Orang-orang sekarang medianya lain. Ada yang pakai ini Laser. itu sini. Bukan. Orang-orang yang percaya mukjizat begitu kan biasanya ada yang pakai anggur, bener nggak? Anggur perjamuan ya. Sekarang zaman online nggak usah pakai anggur, cukup letakkan tangan di layar kaca bisa sembuh. Begitu. Oh. Media ya. Media ya. Medianya makanya begitu sekarang tuh. Gitu. Nah Ya, sekarang padahal- balik lagi. padahal- tetap offline dulu. Kalau saya pikir sih ya, kalau ini memang kan nggak ada. Ini nanti teman-teman kita nggak ada putusan kenapa harus pakai ludah pada waktu itu. Ini Ya. masih kontroversial ya. ya. Yang saya dapat bahwa fokusnya bukan di air ludahnya sih. Betul. Sebetulnya Ya kan? bukan dari ludah. Orang-orang sekarang kan yang tadi dibilang kalau dulu Tuhan Yesus pakai ludah, orang-orang sekarang
nggak mungkin juga pakai ludah Tuhan Yesus kan, gitu. Makanya mereka mungkin ada yang percaya dengan guru perjamuan, ada yang percaya dengan menempelkan tangan di TV, ya kan ada aja kan Ada begitu kan. aja. Terus ada yang pakai minyak urapan, ada yang tapi kan intinya bukan masalah anggur perjamuan, Iya, bukan masalah nempelin tangan bukan di TV, masalah bukan masalah barangnya ya. urapan, tetapi masalah bagaimana Tuhan Yesus Kuasanya dari situ. Nah, Kuasa bagaimana mujizatnya Tuhan itu loh. Tuhan menyatakan mujizat Betul. gitu. Jadi dengan metode dengan barang apapun itu bisa dipakai sama Tuhan untuk menyembuhkan. Betul, Nah, betul. dari situ. Jadi Betul. kita fokusnya bukan, wah kita mau genapi buat urapan, Harus dengan ini, harus dengan itu. Enggak sih. Oh, Jadi sebetulnya Tuhan bisa pakai apapun. bisa pakai apapun, Ya. bisa pakai apapun, bisa pakai siapapun gitu kan. Jadinya tuh ya diri sendiri juga bisa gitu. Sebetulnya Ya, makanya bisa orang lah. gitu, Karena nggak masuk akal. Nah, iya Tuhan memang pakai sesuatu hal yang tidak masuk akal. Iya. Nah, ya itu Inti- ya itu intinya. inti mujizatnya itu bukan media tapi Tuhannya sih Iya, sebetulnya. iya, Nah, betul. Jadi itu. memang ya itu balik lagi konteksnya ya ke kita bukan membahas perihal barang apa yang dipakai buat menyembuhkan, tapi kita balik lagi ketika kita percaya dan ada kuasa itu bisa menyembuhkan. Nah, itulah kuasa itulah yang menyembuhkan sebenarnya, balik lagi ke situ sih. Sebetulnya emang begitu. Ya, memang Ya. memang betul. Jadi masalah kontroversi mungkin kita udah taruh dulu deh ya. Ya. Karena kalau sebetulnya yang kontroversi, penting biarlah tetap jadi kontroversi. tapi intinya apa bisa namanya, kita- Sekarang masih diteliti, nggak tahu nggak selesai sampai kapan gitu. Iya. Apa tidak gitu. Literasi ya tadi salah satu literasi cuma tadi bahwa pada waktu itu kemungkinan jadi satu ludah itu memang jadi umum di sana dipakai ya emang dibawa untuk penyembuhan. Tapi kan persisnya Iya. persisnya seperti apa kan nggak tahu Kita juga nggak gitu tahu. kan. Kita Gitu kan. bukan- Atau mungkin Tuhan Yesus akan menyatakan sesuatu yang lain gitu kan. Tapi yang jelas memang Tuhan selalu membuat sesuatu itu ada tujuan. Ya. Dia selalu ada tujuan. Jadi ketika dia ada di mana, ketika menyembuhkan Lazarus cukup dengan ngomong doang. Ketika ada di mana dia pakai mungkin ditiup doang atau di apa itu dijamah gitu. Atau ya, mungkin ya. ada yang sembuhan yang cuma dipegang apa jubahnya doang. Yang menyembuhkan orang gila gitu ya. Dengan 1000 babi pindahin gitu. Ya, gitu kan. Ya, gini intinya dalam garis besar Bang. Kalau bukan aneh bin ajaib ya bukan Tuhan. Bukan Ya, Tuhan. Gitu. Ya. Ya kan? Oke. Ya itu baru Ya. gitu ya. Oke, Apa nih? tutup lah. Tutup. Iya. Begitu aja udah. Kita bahas babi aja bisa. Kita mah ngobrol apa aja oke lah saya mah ya kan. Masuk aja. Kan? Sebenarnya kalau babi kan kita hitung satu ekor babi sekarang harganya berapa gitu. Oh iya boleh. 1000 ekor babi. Nanti kita hitung-hitung lah matematika ya. Pengorbanan yang orang tukang babi itu lakukan gitu. Tukang babi nggak nuntut ganti rugi gitu. Mertua aku tukang babi. Oke. Oke teman-teman, jadi masalah kontroversial tentang ludah itu nggak nemuin tadi ya, Yep. gitu ya. Tapi yuk kita fokus bahwa kalau nggak ajaib dan nggak aneh itu ya bukan Tuhan, gitu. Istilahnya dia bisa melakukan apa aja dengan segala apa yang dia perbuat, Tuhan Yesus perbuat gitu ya. Tapi satu yang saya dapat bahwa Tuhan Yesus itu pengen kita sembuh. Gitu ya. Tuhan Yesus itu pengen kita dicelikan matanya, pengen kita bisa berjalan, pengen kita bisa sehat, pengen kita sembuh gitu ya. Iya, Dan supaya itu jadi hanya apa? dalam sejauh doa Iya, ya. tapi Supaya jadi apa? kesaksian. Kita jadi kesaksian. Ya, Betul. supaya kita jadi kesaksian. Ya. Masyarakat yang di situ dicerita di Yohanes pasal 9 itu nanti teman-teman bisa baca sendiri, mereka tahu bahwa yang buta itu awalnya cuma pengemis gitu ya. Iya. Tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Begitu teman-teman. Jadi percaya bahwa apapun yang Tuhan perbuat buat kita, apapun yang Dia mau dikerjakan buat kita, Tuhan bisa memakai apa saja. Ya. Gitu ya. Oke, mau ngomong tentang penyembuhan. Iya. Kita udah lama nggak berdoa buat teman-teman Yang senang sakit saat Novi ini. ya. Nanti Bapak satu ini mau berdoa. Iya. Enak kalau nembak ya. Kan tadi punya kuasa bisa numpang tangan kan. Sentuh layar. Nggak. Kaca Anda. Ya. Kuasanya penting kuasanya. Nah, yang penting kita bersatu hati Ya. berdoa buat teman-teman di sana yang sakit jasmani, rohani, kantong. Apa aja lah ya. Durasi. Ayo. Oke. Ayo, Oke. kita berdoa ya. Ya. Kita sama-sama berdoa, kita mohon kepada Tuhan Yesus Kristus yang segala tabib dari segala tabib. Oke, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus, memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang tiada duanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Itu karena kasih dan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami ya Tuhan, yang ada di seberang sana ya Tuhan Yesus, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan podcast ini ya Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan, Engkau lebih tahu, Haleluya. Engkau lebih mengerti Tuhan, Amin. bagaimana harus mereka keluar dari masalah ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini juga Engkau ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan Amin. Yesus. Dan Engkau juga siap ya Tuhan untuk membawa mereka keluar dari segala Iya. kesulitan-kesulitan ini ya Tuhan Yesus. Dan bila ada mereka yang sakit Tuhan, biar setetes darah-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Biar jamahan-Mu juga ya Tuhan memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan siapapun mereka di sana ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Saya yakin semuanya sembuh Ya. di dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu kembali di lain kali di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin Firman. Firman.